Nah, satu kali pada usia umur 5 tahun, saya itu didatengin cahaya yang sangat terang. Yang saya ingat sampai hari ini tidak saya akan lupakan itu, Monik. Lalu waktu dalam ketakutan saya tanya, kamu siapa? Nah, ternyata suara itu bilang gini, aku Yahweh. Saya kaget, besok paginya saya tanya nenek saya. Aku didatengin orang, Yahweh. Nenek saya langsung kasih tangan begini. Shh. Dia bilang gitu. Shh. Oh, ya udah, saya nggak tanya lagi. Saya anak kecil, saya lari-lari lagi. Nah, bertumbuhlah saya yang bernama Rumondang Martasia Sitompul. Tapi sekarang udah bertambah namanya, Rumondang Martasia Hadasa Sitompul. Setelah saya nyampe di Israel, saya dikasih nama Hadasa. Jadi sama seperti Hadasa Ministry. Hampir saya mau bikin nama Ministry Hadasa. Oke. Lalu setelah itu berjalan waktu umur 6 tahun, saya mulai suka memperhatikan TV. Tapi anak kecil, sama seperti anak kecil. SD kelas 6, baru saya didatengin lagi makhluk yang sama. Kali ini dia menyebut namanya jelas. Tidak seperti saya waktu itu masih terbata-bata. Saya balik lagi nanya sama nenek saya. Sekali lagi dia bilang, shh, tapi ada tambahannya. Dia bilang, jangan sebut nama itu nama Elohim kita. Dia bilang gitu, Elohim kita? Saya bilang tuh, iya. Nah, saya cuma disuruh baca Alkitab. Kamu baca saja Alkitab terus, katanya. Nah, baca tuh, dari SD saya sudah suka baca Alkitab. Lalu masuk di SMP. SMP saya mulai bertanya, saya tanya opung saya manggil opung, saya bilang gini, Opung, tolong jelaskan saya, kenapa opung selalu beginikan saya kalau saya menyebut nama itu? Di kitab suci nggak ada nama itu. Saya bilang, nih Alkitabku nggak ada nama yang saya sebut tadi. Saya bilang tuh. Terus dia bilang, itu nama Tuhannya Israel. Israel, dia bilang tuh. Lalu Israel itu siapa? Padahal saya udah baca, tapi saya masih belum notice banget gitu. Terus dia bilang nih, itu adalah sebuah bangsa yang pertama yang Tuhan sebut, sebuah bangsa yang besar, bangsa yang keluar dari Mesir, dan dia Tuhannya bernama Yahweh. Oh, oke. Terus saya bilang, kalau gitu, di mana bangsa itu sekarang? Apakah masih ada? Saya bilang tuh, masih ada. Dia bilang tuh, ya sudah, kamu baca saja terus. Kalian, saya tuh saking ininya, penasarannya, saya baca Alkitab 1 tahun itu selesai 2 kali. SMP kelas 1. Ya, setahun 2 kali selesai. Ya, kalau nggak salah waktu itu saya masih di SMP 99 itu di Pulau Mas. Lalu saya baca, tapi saya masih nggak ngerti terus. Nggak ngerti, tapi baca aja kayak orang biasa gitu. Nah, singkat cerita, di SMP kelas 3, saya didatangin lagi. Makhluk yang sama waktu saya umur 5 tahun, kelas 6 SD, lalu saya SMP kelas 3. Nah, waktu SMP kelas 3 itu, dia ngajar. Yang saya tidak tahu apa yang dia ucapin. Tapi saya seperti berhadapan dengan seorang mentor. Dia ngomong bla 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 dengan pegang kitab, sebuah kitab yang dia pegang di tangannya. Dia ajar saya. Saya diam aja, saya cuma lihat aja. Nggak ngerti. Asli saya nggak ngerti. Nah, sebelum makhluk itu, terangnya itu pergi, itu kitab dia gulung. Dia masukin ke mulut saya. Saya bilang, ini kenapa saya? Tapi saya kayak orang namanya anak SMP, ini saya makan aja. Saya makan aja tuh gulungan kitab ini, nggak rasa apa-apa gitu. Nah, selesai ceritanya, itulah pengalaman rohani yang mulai dari situ, saya setiap kali dengar kata Israel, dengar kata Yahudi, perasaan saya seperti hari ini. Darah saya, emosi saya, ada emosi tersendiri. Meluap-luap gitu ya? Meluap-luap. Jadi apa yang saya lakukan sampai hari ini berawal dari pengalaman rohani sebenarnya. Nah, bukan dari orang lain kasih saya tugas atau apa, enggak. Dari pengalaman rohani. Dan dari pengalaman itulah saya berangkat mulai mempelajari kitab suci. Saya tidak pernah belajar dari buku yang lain. Saya cuma belajar dari kitab suci, terus membaca. Saya seperti ada yang nge-leading untuk ngerti, bahkan bahasa Ibrani, bahasa aslinya kayak apapun, saya seperti ada yang leading, seperti itu aja. Nah,
mulai dari situ saya mulai memperhatikan orang Israel. Itu awal mulanya. Lalu saya teringat dengan kalimat yang saya dapat waktu diajar oleh makhluk itu adalah dia kasih saya buka kitab Yesaya 60. Yesaya 60 itu yang dia bacakan ke saya. Nah, setelah dia kasih saya makan kitab yang habis dia bacakan saya itu, dia kasih saya Yesaya 61. Ya, mulai dari situlah era perubahan dalam kehidupan saya yang saya jalan sendiri. Cuman ada satu pesannya. Dia bilang, kamu tidak boleh meninggikan diri. Itu pesannya. Kamu tidak boleh meninggikan diri, lakukan sendiri. Dan mulai dari sini bernubuatlah. Cuman itu. Jadi saya tahu tugas saya tidak muncul di permukaan. Jadi makanya saya tidak, kalau kamu minta saya foto-foto ini, nggak punya. Karena saya bergeraknya gerakan di bawah tanah ibaratnya. Gerakan yang saya jalan sendiri, saya pergi sendiri. Dan saya memulai perjalanan itu cukup, boleh dibilang cukup lama. Saya memulai di tahun 1990. Di tahun 1990, saya pertama kali Tuhan suruh saya ke Burma. Ibu Ondang keliling dunia untuk melakukan apa yang Tuhan amanatkan kepada Ibu Ondang. Dan yang menariknya Bapak Ibu, saya terkesan dengan apa yang Ibu Ondang katakan, karena ternyata dari kecil ya, visinya ditaruh dari kecil, pengenalan dengan makhluk yang Ibu Ondang lihat di kelas 5, kelas 6 SD. Nah, itu makhluknya tuh akhirnya revelation-nya apa, Bu? Ibu akhirnya kenal si makhluk itu tuh pada saat kapan, Bu? Saya mengerti itu lewat penjelasan nenek saya, opung saya. Opung saya bilang, waktu SD, itulah Roh Kudus. Tapi saya kan masih SD gitu loh. Iya. Jadi cuma tahu ya ada Roh Kudus, tahu karena sekolah minggu toh. Jadi itu Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi dulu saya bilangnya Roh Kudus itu Yahweh gitu loh, karena dia kan, saya tanya kamu siapa gitu, dia ngomong Yahweh. Jadi dari waktu kecil itu saya menyimpan itu terus, nggak ada yang tahu, saya sama opung saya yang tahu bahwa Roh Kudus itu Yahweh gitu. Jadi cuman itu yang dijelaskan, dan sampai hari ini penjelasan itu tidak ada yang salah. Semakin saya melewati kehidupan saya mendalami hidup terus dalam roh, dan saya harus bilang, ya Roh Kudus itu Yahweh sendiri.